Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasta'in Billah dari kelompok 1 dengan NIM 2301011100061. Di sini saya akan mengkaji tentang surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Baik, yang pertama yaitu langsung saja surat Al-Fatihah. Bagaimana bunyi surat Al-Fatihah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, penguasa hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penjelasan tentang ayat ini, bahwasannya ayat pertama makna Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surat Al-Fatihah itu ayat Allah itu adalah nama Tuhan yang disembah dengan sebesar-besarnya, dan lafaz Allah sudah khusus dalam bahasa Arab tertentu pada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman ialah sifat Allah yang berarti menganugerahkan nikmat yang besar. Ar-Rahim juga sifat Allah yang berarti menganugerahkan nikmat yang halus-halus. Jadi antara keduanya memiliki perbedaan yang amat besar. Menurut bahasa Arab, tiap-tiap kalimat seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah menunjukkan sifat yang tetap. Oleh karena itu, makna Ar-Rahman adalah melimpahkan nikmat dan karunia, sedangkan makna Ar-Rahim adalah bahwa rahmat Allah itu adalah sifat yang tetap dan wajib. Selanjutnya ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari lanjutan kenikmatan hamba tersebut di dalam memahami makna dari penyingkapan Bismillahirrahmanirrahim. Keberhasilannya dalam menghadapi segala permasalahan dengan persenjataan hanya karena nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam perlakuan seorang hamba dalam melakukan segala perbuatan akan menjadi mudah untuk dihadapinya. Telah terlihat lebih jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara alam semesta. Ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Kalimat di atas menjelaskan dua sifat agung Allah, yaitu Ar-Rahman yang merupakan sifat Allah yang memberikan sesuatu kepada setiap hamba dan makhluknya, dan Ar-Rahim merupakan sifat kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang yang mengakui akan kebesaran dan orang yang menyembahnya. Ar-Rahman Ar-Rahim juga merupakan pernyataan seorang hamba akan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang murah memberikan sesuatu kepada setiap makhluknya tanpa membedakan mereka, dan mengasihi hamba-hambanya yang memahami wujud ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Jadi secara kontekstual ayat tersebut dapat dipahami sebagai keterangan sempurna dari ayat sebelumnya, yaitu menerangkan bahwa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya dan dipahami dengan sebaik-baiknya mampu menyingkap rasa bahagia dengan bersyukur dan rasa derita dengan bersabar, telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja di hari pembalasan. Dalam bahasa pecinta Allah Subhanahu wa taala yaitu memahami Maliki Yaumiddin adalah raja yang memberikan ganjaran kepada para hamba khususnya dan makhluk-makhluknya pada umumnya yang telah menyingkapi rasa kasih sayangnya secara positif ataupun negatif. Selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat di atas ini merupakan
inti dari kata hati seorang pecinta sejati atau seorang hamba yang ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang telah membangun kehidupan yang sesungguhnya bagi seorang hamba dalam mengarungi kehidupan dunia. Penyembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pegangan utama baginya di dalam mengiringi setiap langkah dalam beraktivitas di dunia. Sedangkan pertolongan Allah yang diharapkannya akan menjadi kesadaran nyata bahwa ia bukan siapa-siapa, namun adalah sebagai orang yang perlu dipelihara dan diarahkan setiap gerakannya dalam menghadapi kehidupan di dunia. Jadi dunia ini merupakan pancaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, namun dunia tidak mampu mengarahkan bimbingan ke jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izinnya. Ayat ke-6 yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Kata dan makna hidayah dalam ayat ini itu pengertian bimbingan serta petunjuk, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Rasulullah SAW benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan setiap situasi agar diberikan keteguhan, kemantapan, penambahan dan kelangsungan hidayah, karena ia tidak kuasa memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya sendiri kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki. Ayat yang selanjutnya yaitu syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat tersebut merupakan inti dari permohonan yang diminta oleh seorang hamba yang mengandung dua arah permohonan. Yang pertama, permohonan untuk ditunjukkan kepada jalan seperti orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ayub alaihissalam yang mampu menahan diri dari segala penderitaan berupa ujian penyakit yang berkepanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan tersebut adalah bagian dari kenikmatan. Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menahan diri dari kesombongan atas kesehatan dan ketampanan dirinya untuk senantiasa selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Jadi nikmat-nikmat itu adalah kenikmatan yang diharapkan oleh seorang hamba. Jadi permohonan yang kedua, untuk dapat dihindarkan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah, seperti Fir'aun yang sombong dengan kekuasaannya, Qarun yang sombong dengan hartanya, Haman yang angkuh dengan kepintarannya, terus Sa'labah yang miskin dan sombong setelah kekayaan menghampirinya, Dajjal yang menguasai 4 sifat buruk di atas. Selanjutnya adalah isi kandungan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga merupakan surat yang digunakan dalam setiap sholat wajib, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Secara umum juga dipahami bahwa Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Dengan bahasa lain disebut Ummul Quran. Untuk menguatkan pemahaman tentang surat Al-Fatihah dapat dilihat bagaimana pandangan ahli tafsir, yaitu pandangan seorang yang ahli dalam menafsirkan surat dan ayat yang akan membahas pengertian surat Al-Fatihah. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, Al-Fatihah dinamai Fathul Kitab karena merupakan pembukaan tulisan di kitab. Dengan surat tersebut juga disertakan wajib dalam setiap sholat saat dimulainya. Al-Fatihah memiliki nama lain, nama-namanya berupa Ummul Kitab dan Ummul Quran, karena ia memiliki makna-makna kandungan Al-Quran yang berkiblat kepada Al-Fatihah. Selanjutnya, Al-Fatihah itu juga disebut dengan Asasul Quran. Jadi telah dijelaskan oleh Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas bahwa dasar Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Yahya bin Abi Katsir menamainya dengan Al-Kafiyah atau yang mencukupi, berdasarkan keterangan dalam beberapa hadis mursal yang menyatakan
Ummul Quran sebagai pengganti dari selain nama-nama Al-Fatihah. Selain nama-nama Al-Fatihah tersebut tidak ada lagi nama sebagai penggantinya. Selanjutnya kita akan membahas surat An-Nas. Jadi bagaimana bunyi surat An-Nas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi penjelasannya pada ayat pertama dalam lafadz Qul a'udzu birabbin nas, itu secara tersurat menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Secara etimologis, kata rububiyah berasal dari kata rob. Kata rob ini sebenarnya mempunyai banyak arti, antara lain menumbuhkan, mengembangkan, menciptakan, memelihara, memperbaiki, mengelola, memiliki, dan lain sebagainya. Maka secara terminologis, tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, pencipta semua makhluk dan alam semesta. Dialah yang memelihara makhluknya dan memberikan hidup serta mengendalikan segala urusan. Dia yang memberikan manfaat dan mafsadat, penganugerahan, kemuliaan dan kehinaan. Ya, seperti itu. Pada ayat kedua, selanjutnya pada ayat kedua dalam lafadz malikin nas, secara langsung menegaskan pula dengan kata malik atau lafadz maliki pada ayat malikin nas. Lafadz maliki di sini menunjukkan Allah sebagai raja, di mana kekuasaan Allah sebagai raja untuk semua manusia, bukan hanya sebagai raja di dunia, namun sebagai raja di akhirat. Bahkan Malik di sini menunjukkan kekuasaannya terhadap manusia tidak hanya ketika masih di dalam dunia saja, bahkan sebelum manusia dilahirkan dan setelah meninggal dunia. Ini manusia masih dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat tersebut terkandung pembelajaran tauhid mulkiyah. Kata mulkiyah ini berasal dari kata malaka. Isim fa'ilnya dapat dibaca dengan dua cara. Malik dengan huruf mim dibaca panjang, berarti malikin nas, berarti yang memiliki. Atau malik dengan mim dibaca pendek, malikin nas, yang artinya menguasai. Selanjutnya pada ayat ketiga, lafadz ilahin nas tersurat dengan jelas, yakni dalam lafadz ilahi. Lafadz ilahi di sini menunjukkan tauhid uluhiyah, di mana manusia haruslah mematuhi segala yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kata uluhiyah itu adalah masdar dari kata Allah yang mempunyai arti tentram, tenang, lindungan, cinta, dan sembah. Namun makna yang paling mendasar adalah abada, yang berarti hamba sahaya, abdun, patuh dan tunduk ibadah. Yang mulia dan agung, al-ma'bad, selalu mengikutinya, abadah bi. Jadi seorang yang menghambakan diri kepada Allah, maka ia harus mengikuti, mengagungkan, memuliakan, mematuhi dan tunduk kepadanya, serta bersedia untuk mengorbankan kemerdekaannya. Jadi dengan demikian tauhid uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut dijadikan ilah, yang harus dipatuhi, ditaati, diagungkan, dan dimuliakan. Selanjutnya isi kandungan dari surat An-Nas surat An-Nas ini merupakan surat penutup dalam Al-Quran.
Nama surat ini diambil dari kata An-Nas yang dibaca secara berulang-ulang yang memiliki arti manusia. Surat An-Nas termasuk surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah yang terdiri dari 6 ayat. Beberapa keutamaan dari surat An-Nas yakni sebagai berikut. Surat An-Nas ini memberikan pelajaran bagi manusia tentang pentingnya belajar tauhid, yakni pertama Allah sebagai Rabb, dan kedua Allah sebagai Malik, dan ketiga Allah sebagai Ilahul. Selanjutnya manusia harus memposisikan Allah sebagai zat yang menumbuhkan, mencipta, memelihara, mengelola, memperbaiki, serta memiliki. Terus manusia harus memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menguasai semua yang ada di dunia maupun di akhirat. Manusia harus memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib disembah dan hanya kepadanya manusia menyembah. Yang terakhir yakni hikmah atau pelajaran yang dapat kita peroleh dari surat An-Nas yakni sebagai berikut. Seorang hamba itu harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari segala mara bahaya, melindungi seseorang dari hal buruk, melindungi diri dari berbagai macam sihir. Surat An-Nas ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat orang Yahudi di Madinah yang bernama Lubaid bin Asam menyihir Nabi. Dia menggunakan pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah yang rontok ketika disisir, serta beberapa gigi sisir beliau dan benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nas yang mana setiap membaca satu ayat akan melepaskan satu ikatan. Jadi setelah semua ayat dibaca maka akan terlepaslah semua ikatan tersebut sehingga Rasulullah merasa aman. Rahim. Selanjutnya saya Ainatus Salwa dari kelompok 1 kelas PAIB Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23010111055. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Quran surah Al-Falaq dan juga Quran surah Al-Ikhlas. Yang pertama Quran surah Al-Falaq yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya penjelasan mufradat dari Quran surah Al-Falaq. Meskipun telah tertera makna atau terjemahan dari surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tentang pemaknaan atau penafsiran lebih mendalam mengenai surah Al-Falaq ayat demi ayat, agar kita terhindar dari salah pemaknaan karena perbedaan pemikiran atau perspektif. Yang pertama, pada ayat ke-1 dalam Quran surah Al-Falaq yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Maksud dari ayat tersebut yakni, kita meminta serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipelihara serta dijaga dari gangguan jahat makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Sebagaimana seperti bangsa jin dan juga setan. Kita tidak diperbolehkan meminta serta memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena apapun dan siapapun yang kita mintai perlindungan selain Allah, maka sesungguhnya kita sangat merugi, dikarenakan sesungguhnya semua hal itu bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Falaq pada ayat pertama, kalimat terakhir surah Al-Falaq dimaknai dengan suatu yang dapat membelah atau terbelah. Maksudnya yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan serta kuasa penuh untuk menyisihkan segala bentuk atau jenis kejahatan kapanpun serta dimanapun, tidak terdapat batasan waktu dan juga tempat. Pada ayat kedua yang artinya dari kejahatan makhluknya. Maksud dari ayat tersebut yaitu
kita memohon perlindungan Allah agar dijauhkan dari segala keburukan dan juga kejahatan yang sedang dan yang akan datang. Kata kholaq bukan hanya dapat dimaknai dengan makhluk gaib layaknya iblis, setan, atau sejenisnya, akan tetapi apapun yang mampu memicu timbulnya keburukan, baik itu bersumber dari dalam diri kita sendiri maupun makhluk hidup yang lain. Kita tidak boleh menggantungkan kejelekan atau keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya boleh kepada makhluk ciptaannya. Hal ini dikarenakan Allah hanya mempunyai sifat-sifat mulia belaka. Pada ayat ketiga yang artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya adalah ada perbedaan argumen ketika pemberian makna kata qasik. Pendapat pertama memaknai kata qasik sebagai malam, sedangkan pendapat kedua memaknai kata qasik sebagai bulan. Kedua pemaknaan tersebut sama-sama benarnya. Hal ini terbukti bahwa di saat malam tiba muncul bulan, kemudian menjadi pemicu timbulnya kejahatan. Keadaan malam yang diwarnai dengan kegelapan sering dimanfaatkan untuk berbuat tindak kejahatan, seperti yang dituturkan oleh Quraisy Shihab bahwa sesungguhnya tidak hanya memicu keburukan, akan tetapi waktu malam sudah selayaknya dipergunakan untuk beribadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Pada ayat keempat, yang artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Maksud dari ayat tersebut adalah permohonan perlindungan diri dan juga penjagaan dari kejahatan keburukan para peniup buhul-buhul. Maksudnya itu adalah buhul-buhul, maksudnya adalah benang atau tali yang mengikat dan menghubungkan sihir kepada target, yang bisa memunculkan dan menimbulkan bahaya, penyakit, serta kesukaran. Menurut penuturan Abdu yang dikutip oleh Quraisy Shihab, kata nafasat ditafsirkan sebagai sekelompok manusia yang menyebarkan kabar bohong atau fitnah yang bertujuan untuk memutus hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Kabar bohong tersebut disetarakan dengan sihir, di mana mampu mengelabui orang-orang hingga pada akhirnya dibuatlah perbuatan permusuhan yang pada akhirnya hubungan baik, kekeluargaan, dan juga persaudaraan menjadi putus. Pada ayat kelima dalam surah Al-Falaq yang artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Maksud dari ayat tersebut yakni kata hasad dimaknai dengan orang yang mempunyai sifat iri hati kepada nikmat atau rezeki yang diperoleh oleh orang lain. Lebih jelasnya, pendengki berkeinginan bahwa orang yang tidak disukainya harus selalu dalam kepedihan serta kekurangan dalam hal apapun dan tidak boleh melebihi sedikit pun dari nikmat yang ia dapatkan. Selanjutnya isi kandungan dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini menempati urutan surah yang ke-113 yang turun setelah surah Al-Fil. Surat ini tergolong ke dalam surah Makkiyah dengan mengandung 5 ayat. Penamaan surah Al-Falaq ini diambil pada ayat pertama dari surat ini yang berarti waktu subuh. Asbabun nuzul diturunkannya surah Al-Falaq atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Falaq yaitu bersumber dari Dalail An-Nubuwah yang dikutip oleh Al-Baihaqi, dijelaskan bahwa peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Falaq yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sakit yang parah, di mana sakit tersebut ditimbulkan oleh sihir yang dikirimkan oleh Ladid bin Asham al-Yahudi. Kemudian malaikat yang melihat hal tersebut berkata bahwa sihir tersebut terletak pada sumur penduduk yang di dalamnya terdapat gulungan di bawah batu besar. Kemudian keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ammar bin Yasir dan para sahabat untuk menguras air sumur tersebut yang ternyata berwarna sangat keruh merah kecoklatan layaknya warna air pacar atau inai, dan mengambil gulungan di bawah batu, kemudian akhirnya dibakar. Ternyata ditemukan juga kotak kecil yang berisi sehelai tali yang mempunyai 11 simpul. Kemudian turunlah surah Al-Falaq ayat 1-5. Kemudian selanjutnya Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penjelasan mufradat dari Quran Surah Al-Ikhlas pada ayat pertama yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maksud dari ayat tersebut adalah alasan utama diturunkannya kitab suci Al-Quran, yakni memberitahukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, serta mengajak umat manusia untuk mengesahkan serta menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Surah Al-Ikhlas juga menginformasikan bahwasanya Allah telah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi penyalur dari fatwa-fatwanya, sekaligus memberikan jawaban kepada orang-orang mengenai Tuhan yang beliau sembah. Pada ayat kedua, surah Al-Ikhlas ini artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Maksud dari ayat tersebut, yakni dari kata as-somad, dimaknai dengan Allah sebagai zat yang semua pengharapan makhluk digantungkan kepadanya. Memang makhluk dapat menjadi tumpuan harapan, tetapi harus disadari bahwa makhluk tersebut pada saat itu atau pada saat yang lain juga membutuhkan tumpuan harapan yang dapat menanggulangi kesulitannya. Allah menjadi tumpuan harapan penuh semua makhluk yang bersifat tidak membutuhkan siapapun. Muhammad Abduh berpendapat bahwa ayat kedua dari surah Al-Ikhlas ini menekankan bahwasanya Allah lah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Segala wujud serta isi apapun di dunia ini bukan lain tertuju hanya kepadanya yang menjadi pencipta dari seluruh alam. Selanjutnya ayat ketiga dari surah Al-Ikhlas yang artinya Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maksud dari ayat tersebut yakni menentang dan memperjelas pernyataan orang-orang yang menganggap Allah berkeluarga, beranak, dan juga diperanakkan. Kenyataannya yakni bahwa Allah sesungguhnya Tuhan yang tidak berkeluarga, tidak beranak, serta tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilahirkan oleh bapak atau ibu, serta tidak mempunyai anak dan juga keturunan. Ayat ketiga dalam surah Al-Ikhlas ini menyangkal bentuk keyakinan apapun yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ayah, ibu, atau anak, baik itu keyakinan yang diyakini oleh kaum musyrikin, yakni orang-orang Nasrani, Yahudi, maupun orang Majusi. Selanjutnya ayat terakhir atau ayat keempat dari surah Al-Ikhlas yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksud dari ayat tersebut yakni tidak ada satupun baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan yang setara dengannya, dan tidak juga ada sesuatu pun yang menyerupainya. Selanjutnya isi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surat yang dijuluki dengan surat keesaan dikarenakan ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang ketauhidan atau pengesaan yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas merupakan golongan surah Makkiyah dan menempati urutan surah yang ke-112 dan diturunkan setelah surah An-Nas. Dilansir melalui tafsir karya Marrah Labid menyebutkan beberapa sebutan lain dari surah Al-Ikhlas, akan tetapi mayoritas sebutan tersebut tidak memiliki penjelasan lengkap serta sebab diberikannya penamaan tersebut. Adapun sebutan lain dari surah Al-Ikhlas dengan tanpa argumen, yang pertama yakni surah Ma'rifah, kedua surah Al-Jamal, ketiga surah At-Tauhid, keempat surah An-Najah, kelima surat An-Nur, keenam surah Al-Mu'awidah. Sedangkan nama-nama surat Al-Ikhlas yang mempunyai penjelasan yakni ada dua macam. Pertama, surat Al-Mani'ah yang artinya sebagai pencegah. Maksudnya, Al-Ikhlas dapat mencegah dan juga menjauhkan kita dari fitnah kubur serta dari panasnya api neraka. Yang kedua, surat Al-Bara'ah. Ya, artinya syirik. Maksudnya, surat Al-Ikhlas mampu melepaskan pembacaannya dari sifat syirik. Mengingat bahwa surah Al-Ikhlas merupakan surat yang berisikan sifat ketauhidan Allah, maka dengan membaca surah Al-Ikhlas, kita dapat memperoleh keuntungan atau manfaat yang sangat banyak. Manfaat tersebut yang pertama, yakni setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, apabila surah Al-Ikhlas dibaca 10 kali, maka oleh Allah akan dibangunkan istana di surga. Yang ketiga, ketika meninggal akan disolati oleh para malaikat. Dan yang keempat,
memperoleh ampunan dari Allah dan juga dijauhkan dari kefakiran hidup. Asbabun nuzul dari Quran surah Al-Ikhlas ini, yang pertama yaitu menurut Atta yang menyadur dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa surah Al-Ikhlas turun bertujuan untuk menjawab pertanyaan kaum Ansor kepada Nabi Muhammad SAW tentang siapa Tuhannya. Kemudian Al-Ikhlas menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan ayat 1-4 tersebut. Yang kedua, Ibnu Jarir Abu Al-Aliyah menyadur dari Qatadah, beliau berasumsi bahwa surah Al-Ikhlas turun sebagai jawaban atas pertanyaan kaum Ahzab atau kumpulan kaum Quraisy, Ghatafan Yahudi, serta kaum munafik yang memerintahkan Nabi agar menjelaskan beberapa sifat-sifat Tuhan Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril turun dan mendatangi Nabi dengan membawa surah Al-Ikhlas ini. Yang ketiga, menurut At-Tirmidzi menyadur dari Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah menyambung kepada Ubay bin Ka'ab, surah Al-Ikhlas turun sebagai jawaban atas pertanyaan orang musyrik mengenai sifat-sifat Tuhan Nabi Muhammad SAW. Inti dari diturunkannya surah Al-Ikhlas yakni menghapus semua keyakinan serta menyingkirkan segala kepercayaan, asumsi, serta praduga tentang adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat itu menjadi keyakinan orang-orang yang ingkar. Surah Al-Ikhlas mempunyai beberapa sebutan atau nama lain. Selanjutnya Quran surah Al-Lahab dan juga tajwid akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Aida Fitria dari kelompok 1 kelas PAIB semester 3 dengan NIM 230101110074 yang akan mengkaji mengenai Quran surah Al-Lahab dan tajwid huruf hijaiyah yang sesuai dengan makhraj dan tanda bacanya, yaitu fathah, dhamma, dan kasroh. Quran surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, yaitu neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Penjelasan mufradat. Pada ayat pertama yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tabb, tabbats memiliki arti kesinambungan dalam kerugian yang dapat diartikan sebagai celaka, binasa, ataupun tercela. Sedangkan kata yang berarti tangan, sebagian berpendapat bahwa Abu Lahab itu menggunakan tangannya untuk melempari Nabi, dan juga ada yang memaknai keduanya itu yaitu dunia dan akhirat. Maka makna kecelakaan yang dimaksud tersebut ialah memiliki arti kecelakaan bagi Abu Lahab di dunia dan di akhirat. Pada ayat kedua, menunjukkan bahwa harta benda itu memiliki fungsi sosial. Abu Lahab merasa bahwa harta yang ada dalam genggaman tangannya itu adalah hartanya sendiri. Dan karena itu di sini Allah mengecamnya sekaligus mengatakan bahwa hartanya yang demikian itu tidak akan berguna baginya. Demikian juga semua usaha yang dilakukannya. Usaha-usaha di sini mencakup segala yang dilakukan dengan sadar oleh yang bersangkutan. Bahkan termasuk di dalamnya itu anak-anaknya, karena anak-anaknya itu mengambil dari hasil usaha orang tua. Pada ayat ketiga, Abu Lahab sendiri memiliki beberapa orang istri. Karena itu di sini dijelaskan gelar istrinya yang dimaksud adalah Hammalah al-Hattah, yaitu yang memegang kayu bakar. Wanita ini sangat memusuhi Nabi SAW. Sebagaimana sikap suaminya terhadap Nabi, ada yang memahami gelar ini secara harfiah dan mengaitkannya dengan perilaku buruk Ummu Jamil
yang membawa kayu-kayu berduri untuk ditaburkan di jalan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang memahami secara majazi ialah bahwa pembawa berita bohong yang memecah belahkan antara secara manusia atau dalam arti orang yang memikul dosa-dosa yang di hari kemudian akan menjadi kayu bakar di api neraka. Pada ayat keempat, menjelaskan tentang azab yang akan diterimanya, bahwa kelak dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Lahab disimbolkan dalam Al-Quran sebagai julukan namanya, karena dia itu memiliki muka yang berbinar-binar seperti api neraka. Selanjutnya ialah pada ayat kelima, yaitu ayat yang terakhir. Bila difahami secara harfiah, maka ia sejajar dengan makna-makna harfiah ayat-ayat setelahnya. Sedangkan secara majazi, maka untuk menggambarkan keburukan dan kehinaan sekaligus mengisyaratkan keadaannya kelak di hari kemudian. Tali tersebut itu dapat dipahami sebagai tali-tali yang terbuat dari besi dan kayu yang dipikulnya kelak di hari kemudian. Terambil kayu yang berasal dari satu pohon yang dinamai Al-Quran Syajarat Az-Zakkum, dan yang tumbuh di dasar neraka jahim. Lalu selanjutnya ialah isi kandungan. Asbabun nuzul Quran surah Al-Lahab, yaitu peristiwa-peristiwa turunnya surat Al-Lahab. Berhubungan dengan asbabun nuzul surat Al-Lahab yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya itu bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa dikisahkan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke Bukit Sofa sambil berseru, "Mari berkumpul pada hari ini." Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya padaku?" Kaum Quraisy berkata, "Kami pasti percaya, ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Aku peringatkan kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat itu akan datang." Berkatalah Abu Lahab, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami, wahai Rasulullah?" Maka berkenaan dengan kisah ini turunlah Quran surah Al-Lahab. Adapun riwayat lain dari Ibnu Jarir, dari Israel, dari Abi Ishaq yang bersumber dari orang Hamdan, diriwayatkan bahwa istri Abu Lahab itu menyebar duri-duri di tempat yang akan dilalui oleh Nabi SAW ketika jalan kaki, yang berlukiskan bahwa orang yang menghalang-halangi dan menyebarkan permusuhan terhadap Islam akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua asbabun nuzul ini setidaknya memberikan gambaran bahwa sebab turunnya surah Al-Lahab itu berkenaan dengan perilaku Abu Lahab dan istrinya yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin menentang ajaran Nabi SAW ini dengan segala upaya dan cara yang mereka kehendaki. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, melukiskan bahwa kecelakaan itu akan terkena kepada orang yang memfitnah dan menghalang-halangi jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari azab-azab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tajwid, yaitu huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan tanda bacanya, yaitu fathah, kasroh, dhamma dalam Quran surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab. Terdapat 3 jenis tanda baca dalam Al-Quran ya. Yang pertama ialah fathah. Fathah ini dia itu berbentuk garis miring lurus melintang di atas huruf yang dibaca A. Terus yang kedua ialah kasroh, yaitu berbentuk garis miring lurus di bawah huruf yang dibaca I. Dan yang ketiga ialah dhammah yang dilambangkan dengan waw kecil di atas huruf yang dibaca U. Cara membaca harokat fathah ini yaitu lebar selebar 3 jari, membuka mulut selebar 3 jari A. Terus yang kasroh ini meringis I, yang dhamma mencucu U. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, haknya itu berharokat fathah yang dibaca ha. Lalu
Alhamdu, dalnya berharokat doma yang dibaca du. Dan al-alamin, mimnya berharokat kasro yang dibaca mi. Lalu untuk Quran surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul a'udzu birabbin nas. Kul, qafnya itu berharokat doma yang dibaca ku. A'udzu, alifnya berharokat fathah yang dibaca a. Kul a'udzu birabbin nas. Bi, baknya berharokat kasroh yang dibaca bi. Untuk Quran surah Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbil falaq. Sama seperti surat An-Nas, yaitu kul, qafnya berharokat doma dibaca ku. A'udzu, alifnya berharokat fathah dibaca a. Dan u, ainnya berharokat doma dibaca u. Dan seterusnya. Lalu untuk makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu artinya ialah tempat atau letak di mana huruf-huruf itu dikeluarkan. Yang menurut para ahlinya itu tempat keluarnya huruf yang pokok itu ada 5. Yang pertama al-jawfu, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisanu, yang keempat asyafatani, dan yang kelima terakhir itu ialah al-khayshum. Yang pertama al-jawfu. Al-jawfu ini artinya ialah dalam atau lubang tenggorokan dan mulut. Huruf-hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Lalu yang kedua ialah al-halqu, yang berarti tenggorokan. Jadi tempat keluarnya melalui tenggorokan. Huruf-hurufnya ada 6, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Seperti contohnya pada hukum idhar halqi. Lalu yang ketiga ialah al-lisanu, yang artinya ialah lidah. Berarti huruf-huruf yang keluar dari lidah. Huruf-hurufnya ialah ta, sa, jim, dal, dal, ro, zai, sin, shin, ta, sa, jim, dal, dal, ro, zai, shin, sod, dot, to, do, kof, kaf, lam, nun, dan ya. Lalu yang keempat ialah asyafatani, artinya ialah 2 bibir. Jadi huruf yang keluar lewat 2 bibir bersentuhan. Huruf-hurufnya ialah ada 4, ba, fa, mim, dan wawu. Ba, fa, mim, dan wawu bisa diperagakan. Lalu yang kelima ialah al-khayshum, yang artinya ialah dalam hidung. Huruf-hurufnya ialah ketika nun sukun bertemu dengan tanwin, fathatain, kasrotain, dan domatain. Lalu nun sukun bertemu mim, terus mim sukun bertemu ba, dan mim sukun bertemu mim. Jadi bacanya itu kayak dengung di dalam hidung. Sekian dari kelompok kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.